Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Dewi akan memaparkan hasil analisis dan juga observasi saya melalui peserta didik dari SMP Negeri 1 Gumba dengan nama inisial yaitu saya singkat menjadi AR. Umur dari responden ini adalah 12 tahun. Dia beralamat di Gumba dan berumur 12 tahun. Permasalahan yang dialami oleh peserta didik ini adalah permasalahan keluarga yang berpisah atau broken. Nah, permasalahan ini muncul pada saat TK, kemudian pada saat kelas 6 dan juga bertambah pada saat dia kelas 7 SMP. Tetapi dengan permasalahan ini dia tidak menunggu proses belajarnya dikarenakan dia sudah beradaptasi dengan permasalahan tersebut. Dan jika saya mewawancarai apakah dari permasalahan itu mengganggu proses belajar dan juga proses yang beradaptasi dengan sosial lingkungannya baik di rumah atau di sekolah, responden ini menjawab tidak karena dia sudah cukup memahami dan juga permasalahan yang dialami oleh keluarganya ini sudah cukup lama. Tapi dia masih menjalani hubungan baik dengan orang tuanya. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh siswa ini ternyata siswa ini memiliki pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang akademik yang cukup bagus. Kemudian dia juga sering mengikuti perlombaan tertentu dan perlombaan yang paling mendapat dukungan dari orang tua dan juga guru kita itu adalah perlombaan pada kegiatan pramuka. Dia mendapatkan juara 3 dalam kegiatan lomba pionir setiap kecamatan. Ada batasan dari seorang responden ini yaitu dia memiliki emosi yang tidak stabil, kemudian sering menangis, marah-marah dan hal sebagainya yang menyakiti dirinya. Kemudian saya bertanya apakah responden ini pernah dipanggil ke ruang BK. Ternyata dia sudah pernah melakukan pemanggilan ke ruang BK sampai 2 kali. Nah, alasannya pemanggilan ke ruang BK ini karena dia melakukan menyayat tangan atau menyakiti dirinya sendiri untuk menutupi permasalahan apa yang dialaminya. Dan kemudian saya menanyakan apakah pada konseling tersebut sudah diberikan layanan. Konseling responden ini menjawab bahwa dia sudah diberikan layanan berupa konseling individual, tapi responden di sini menjawab hanya diberikan layanan seperti berbicara secara langsung kepada guru BK-nya. Dan saya bertanya apakah ada solusi ataupun upaya yang diberikan oleh guru BK terkait permasalahan yang dialami. Responden ini menjawab tidak ada solusi ataupun upaya yang diberikan oleh guru BK. Guru BK hanya memberikan kata penyemangat dan juga penghindaran bahwa kegiatan ataupun hal yang menyakiti permasalahan dia ini dapat menyebabkan dia mengalami kesakitan dari fisiknya. Wawancara ini saya lakukan selama 2 kali, yaitu pada hari Senin tanggal 20 November, yaitu observasi melalui fisik terlebih dahulu. Saya meminta bantuan dari kepala sekolah dan juga guru BK untuk mencari tahu permasalahan apa yang cocok untuk saya wawancarai pada kegiatan untuk menyelesaikan UAS ini. Nah, ternyata saya mendapatkan dari observasi fisik, siswa ini memiliki fisik yang cukup baik. Dia berpakaian seperti siswa pada umumnya, siswa SMP pada umumnya dengan tinggi yang cukup standar. Kemudian tapi pada saat saya panggil dia ada ciri fisik menempelkan sebuah stiker di pipinya. Nah, kemudian saya bertanya tujuannya menempelkan stiker itu untuk apa? Dijawabnya hanya untuk mengikuti tren yang ada di TikTok. Setelah itu kemudian saya sedikit mengobrol tetapi mengalami keterbatasan karena siswanya ini ada kendala pada ngobrol dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain yang baru dia kenal. Jadi saya minta bantuan pada guru BK bagaimana caranya supaya saya bisa berinteraksi dengan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya kami bertukar nomor handphone untuk melakukan interaksi. Dan pada tanggal 21 saya kesana kembali untuk melakukan wawancara dan memberikan hasil kuesioner yang sedang saya buat. Nah, dari hasil wawancara ini saya mau pertanyakan lagi baik itu permasalahan, kemudian upaya, layanan, serta apa penyebab dari permasalahan tersebut yang mengganggu proses belajarnya. Kemudian dari kesimpulan sementara dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan bahwa permasalahan yang dialami oleh siswa ini adalah permasalahan keluarga dengan rujukan bahwa dia dipanggil ke guru BK itu dari rujukan guru BK-nya sendiri karena ketahuan menyayat tangan dengan kemudian permasalahan ini tidak mengganggu proses adaptasi dia dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan belajarnya. Wawancara ini saya lakukan kepada 3 orang, yaitu pertama dengan respondennya, kedua dengan wali kelasnya, yang ketiga itu dengan guru BK-nya. Berdasarkan hasil wawancara dari wali kelas, saya bertanya mengenai bagaimana proses belajar siswa itu di sekolah. Ternyata pada proses belajar siswa itu di sekolah, siswa itu mengikuti pembelajaran dengan cukup baik, walaupun memang tidak mendapatkan interaksi satu sama lain, tetapi mereka cukup mendapatkan interaksi dalam proses belajar mengerjakan tugas dengan baik, kemudian tepat waktu, tidak ada keterlambatan dalam mengerjakan tugas ataupun hal yang lainnya. Nah, adapun keterbatasan lain yang dimiliki oleh siswa ini, dia itu sering melanggar aturan. Aturan di sini biasanya yang sering dia langgar itu setiap hari Senin. Dia sering mengalami keterlambatan pada ruang upacara, yang sering dilakukan itu adalah tidak membawa topi ataupun
tidak memakai dasi. Nah, itu sudah dilakukan beberapa kali pengambilan dari guru BK, tapi dia sudah menyadari bahwa permasalahannya itu adalah kesalahan yang fatal. Kemudian saya mendapatkan juga prognosis yang akan saya lakukan untuk hal tersebut berdasarkan aspek positif dari siswa ini. Dia berkeinginan untuk merubah dirinya. Yang kedua, dia memiliki keinginan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang ketiga, dia memiliki sikap yang cukup baik walaupun dia tidak terlalu aktif dan juga sering cuek terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian ada aspek negatif dari permasalahan ini adalah tidak adanya kestabilan emosi antara siswa tersebut. Nah, saran intervensi yang dapat saya lakukan berdasarkan pendekatan dari behavioristik, yaitu pendekatan perilaku, dan siswa tersebut dapat melakukan analisis ataupun melakukan kegiatan yang positif untuk menghindari perilaku salah siswa yang dia lakukan untuk menghindari permasalahan tersebut. Kemudian dari wali kelas juga saya memberikan saran agar wali kelas memberikan dukungan secara emosional dan juga dukungan secara spiritual terhadap siswa tersebut agar kestabilan emosi dan juga perilaku yang dialami siswa tersebut tidak berperilaku salah sesuai. Dan dari guru BK saya memberikan saran intervensi dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu yang saya lakukan adalah pendekatan behavioristik dengan upaya memberikan layanan yang sesuai dengan apa permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Dan teknik-teknik ini juga dapat digunakan oleh siswa tersebut. Yang teknik yang paling penting dan digunakan oleh guru BK adalah teknik accommodation, di mana teknik ini adalah teknik untuk memberitahukan kepada siswa tentang penyebab ataupun faktor tertentu yang menyebabkan serta akibat dari kesalahan yang mereka lakukan untuk menyakiti atau menutupi permasalahan yang mereka alami. Ya, itu tadi hasil analisis saya mengenai siswa yang mengalami permasalahan pada permasalahan keluarga. Dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menanyakan? Silakan saya. Saya perkenalan ini dulu. Nama saya Sandra Studia. Di sini saya mau menanggapi hasil analisis Mutiara tadi. Berarti intinya permasalahan yang dialami oleh AL itu karena masalah keluarga, terus dia terlalu menyayat dan tinggal orang tua. Tapi dari itu dia sudah mampu mengendalikan permasalahan keluarga itu artinya. Iya, dia sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan, tetapi masih ada tidak sadar emosi pada diri. Yang lain apa ada? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Melani Kamita. Dan sini saya izin bertanya dari permasalahan AL tadi. Kan dia itu sering self-harm yang menyakiti dirinya sendiri. Itu apakah orang tua dari siswi tersebut mengetahui jika dia sering melakukan tindakan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara saya juga dengan guru BK dan juga responden, ternyata orang tuanya sudah mengetahui permasalahan tersebut, tetapi hanya mengetahui sebagian bekasnya saja. Karena sudah sembuh ternyata sudah diketahui, bukan masih bahasa halus saja jadi ya seperti itu. Orang tuanya tidak mengetahui, hanya mengetahui sudah sudah dilakukan, sudah sembuh seperti itu. Pertanyaan lagi sedikit, orang tuanya itu nggak menanggap apakah ada tanggapan gitu setelah mengetahui jika anaknya itu melakukan Ya, dari orang tuanya sendiri, berdasarkan hasil wawancara saya, ternyata orang tuanya di sini tidak terlalu menanggapi atau terlalu cuek seperti itu. Karena kan dia tinggal bersama ibunya, dan ibunya juga bekerja, jadi tidak mengetahui berapa permasalahan ataupun permasalahan apa yang dialami oleh anaknya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Tadi kan Muti sudah menjelaskan tuh tentang hasil wawancara Muti tadi. Nah, dan juga Muti itu menjelaskan mengenai kalau si AL ini dipanggil guru BK 2 kali. Nah, yang pertama itu kan mengenai yang suka melukai dirinya itu. Nah, kalau yang kedua itu permasalahannya apa? Kalau yang kedua itu dari data guru juga menyebutkan bahwa si AL ini permasalahannya itu kalau pacaran. Karena dari aturan sekolah sendiri itu menerapkan bahwa siswa tidak diperbolehkan berpacaran. Nah, karena ketahuan itu kan jadinya siswa tersebut dipanggil. Adapun konselnya itu kan ada 2 pacarnya, ini merupakan siswa dari sekolah lain, tapi tetap dilakukan pemanggilan itu pemanggilan dengan orangnya. Berarti orang tua itu datang ke sekolah? Iya. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil analisis saya beserta observasi. Terima kasih atas pertanyaan dan juga penyampaian pendapat dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Kamita. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara serta observasi yang telah saya lakukan kepada salah satu siswi yang berada di SMP Negeri 1 Jombang. Siswi ini berinisial ADA dan umur 13 tahun. Dari
hasil wawancara yang saya lakukan kepada siswi ini memiliki permasalahan di bidang belajar, yaitu kurangnya memahami mata pelajaran matematika. Hal ini terjadi ketika dia mulai memasuki kelas 8 SMP. Di situ dia sudah mulai merasa takut, cuma saat mata pelajaran matematika itu akan dimulai. Yang dia rasakan itu dia akan takut jika tiba-tiba dipanggil oleh guru ke depan untuk mengerjakan soal matematika itu sendiri. Dan hasil wawancara dari permasalahannya ini, apakah mempengaruhi mata pelajaran yang lain? Yang jawab tidak, jawab dia hanya takut dan kurang paham itu hanya di pelajaran matematika saja. Siswi ini juga saat saya bertanya apakah sudah pernah minta bantuan kepada guru BK untuk mengatasi masalahnya, dia mengatakan sudah, dan dari guru BK itu sendiri memberikan saran, yaitu hanya berupa jika dia kurang memahami materi atau pelajaran itu, ia bisa bertanya kepada gurunya, serta misalkan dia tidak fokus juga bisa mencoba untuk memfokuskan dirinya sendiri. Untuk kekuatan, jika di dalam bidang prestasi kurang mendukung, akan tetapi siswa ini memiliki bisa menjalin pertemanan yang baik dengan teman-temannya yang ada di sekolah, walaupun dia merupakan salah satu siswa yang pendiam. Kondisi kesehatannya juga baik, dan dilihat dari fisiknya terlihat sehat. Kekuatan yang ada di dalam diri ADA ini, dia memiliki kestabilan emosi yang cukup baik. Dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Ia juga tidak pernah melanggar peraturan yang ada, baik dari peraturan di keluarga maupun peraturan di sekolah. Serta keterbatasannya ini, yaitu tadi prestasinya itu kurang menonjol, dan juga jika dilihat dari pembawaan orangnya yang pendiam, walaupun dia bisa menjalin pertemanan yang baik, tetapi tingkat sosialisasinya itu rendah, dimana saat saya lihat dia ada di lingkungan teman-teman yang lain, dia itu tidak bisa berbaur dengan baik. Kemudian dia ini memiliki kecemasan yang tinggi, seperti mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, seperti mengerjakan matematika. Dia sudah down duluan. Oh, saya tidak bisa nih ngerjain. Jadi disitulah dia merasa cemas. Observasi ini saya lakukan itu, saya meminta bantuan kepada guru BK, minta data siswa-siswa yang sedang dalam layanan mereka, dan guru BK itu menunjukkan saya kepada siswa ADA ini. Wawancara ini saya lakukan itu kepada beberapa pihak. Yang pertama itu siswanya sendiri, kemudian kepada guru BK, serta wali kelas atau guru kelas. Di sini dalam wawancara ini saya memberikan kuesioner kepada siswi tersebut. Kemudian prognosisnya dari aspek positif, ADA ini adalah seseorang yang menaati peraturan, baik dari peraturan di keluarga maupun di sekolah. Kemudian dia mampu mengontrol emosinya dengan baik, serta memiliki keinginan besar untuk agar masalahnya ini terselesaikan. Yang dari aspek positif negatifnya, ADA ini prestasinya itu kurang menonjol di bidang akademik. Kemudian kurang bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, walaupun ia bisa menjalin pertemanan yang baik. Dan terakhir, memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Di atas aspek positif maupun aspek negatif dapat disebutkan bahwa siswi ini cenderung memiliki kepribadian yang positif, memiliki kepribadian yang baik. Dan hasil intervensi untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswi ini, guru BK bisa memberikan konseling individual, di mana nantinya konseling individual ini guru BK bisa memberikan wawasan, pemahaman, serta cara-cara yang perlu dilakukan oleh konseling tersebut, agar siswi tersebut juga bisa menangani tugas-tugas yang ada di dalam kehidupannya, tugas-tugas perkembangannya. Tujuannya juga ya tadi, agar dia bisa menangani masalahnya, terutama dalam kesulitan belajar. Yang dari siswa mata pelajaran ini seperti itu. Dari siswinya itu sendiri, dia bisa minta bantuan layanan kepada guru BK untuk layanan bimbingan konseling kepada guru BK untuk permasalahannya ini, serta terbuka dengan guru BK menceritakan semua hal yang mengganggu pikirannya terkait pembelajaran yang sulit dia pahami. Dari guru mata pelajaran atau wali kelasnya sendiri bisa melakukan, jika siswi itu kurang memahami pembelajaran, mungkin bisa diberikan layanan yang lebih, bisa dijelaskan berulang pada siswi tersebut. Dari guru BK-nya sendiri, yaitu tadi dengan memberikan konseling individual, setelah mengetahui permasalahannya, guru BK juga mungkin bisa merekomendasikan kepada siswi tersebut untuk mengikuti pembelajaran tambahan atau les tambahan terkait permasalahannya tadi, yaitu kurang memahami pembelajaran matematika. Jadi mungkin dia bisa les matematika gitu. Guru BK bisa merekomendasikan sekalian jika ada saran serta pertanyaan yang ingin
silakan dipersilakan. Itu ada semua. Baik, perkenalkan nama saya Rosa Rizky juga. Di sini saya mau bertanya kepada Anda tadi. Tadi itu konselingnya itu datang sendiri guru BK atau guru BK yang memanggil konselingnya? Jika dilihat saat melakukan wawancara itu konselingnya itu dipanggil oleh guru BK. Mungkin karena dia itu nilai matematikanya itu rendah, jadi panggil sama guru BK-nya kenapa bisa rendah nilainya. Oke, baik, mau bertanya sekali lagi. Jadi dia tuh dipanggil guru BK cuma sekali atau berulang kali? Saat wawancara baru sekali dia dipanggil guru BK. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain? Silakan. Perkenalkan nama saya Emi. Kita mau bertanya, tadi kan sebenarnya sudah jelasin nih tentang permasalahan itu. Kira-kira orang tua dari konselor yang kita wawancara itu tahu atau nggak tentang permasalahan? Kalau dari wawancara orang tuanya itu mendukung ya proses belajarnya nanti. Tapi sepertinya orang tuanya itu tidak mengetahui jika anaknya itu sulit dalam memahami pelajaran matematika itu. Nah, di sini kan itu nilai matematikanya tuh rendah ya. Kira-kira orang tua itu nggak pernah meriksa raportnya atau gimana? Dari wawancara itu juga ya itu tadi karena kesibukannya kan, kesibukan orang tuanya, jadi orang tuanya itu tidak memiliki banyak waktu gitu untuk meriksa hal-hal yang seperti itu. Tidak terlalu, mungkin setelah melihat rapor tersebut hanya dilihat saja, tidak diperhatikan satu-satu ya. Terima kasih. Bersama dengan kepada yang lain, silakan. Baiklah, mungkin dari yang dibilang teman-teman juga pertanyaan teman-teman tadi, saya sudah cukup paham mengenai permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi saya sedikit memberikan kesimpulan sementara dari hasil apa yang sudah saya lihat tadi, bahwa siswa ini mengalami permasalahan pada masalah belajar. Kemudian dia juga sudah diberikan layanan oleh guru BK sebanyak 1 kali yang dirujuk oleh guru BK-nya sendiri karena dia mengalami permasalahan belajar. Dan orang tuanya juga tidak terlalu mengetahui ataupun merespon permasalahan apa yang dialami oleh siswa ini. Mereka hanya melihat sepintas karena mereka hanya melihat sepintas apa yang mereka lihat dari hasil rapor, tidak terlalu memperhatikan secara jelas permasalahan apa yang dialami oleh anak tersebut karena kesibukan dari orang tua. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan serta kesimpulannya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengangkat hasil analisis wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu siswa di SMP 1 Gelombang yang berinisial MA. MA ini merupakan siswa laki-laki yang berusia 11 tahun yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 8 di SMP 1 Gelombang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, sebelum melakukan wawancara itu, saya sebelumnya itu mengunjungi guru BK terlebih dahulu. Setelah mengunjungi guru BK-nya, saya direkomendasikan oleh guru BK tersebut untuk melakukan wawancara kepada MA ini. Guru BK tuh juga mengasih tahu saya mengenai inti permasalahan yang dialami MA sebelum saya melakukan wawancara kepada MA. Guru BK mengatakan bahwa si MA ini memiliki permasalahan dalam keluarganya, tetapi permasalahan ini tidak mengganggu pembelajaran di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Lalu setelah saya mengetahui permasalahan itu, saya melakukan wawancara kepada MA di hari yang sama. Pada wawancara itu MA menyampaikan bahwa dia ini mengakui permasalahan dalam keluarga itu karena dia itu selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Jadi MA itu suka dibandingin dengan tetangganya ataupun dengan saudara kandungnya. Dibandingin itu kayak misalkan mereka tuh lebih unggul gitu dibanding MA ini. Jadi kejadian ini tuh sudah berlangsung lama ya, dari kelas 6 maupun naik kelas 7 katanya dia selalu dibanding-bandingin. Jadi permasalahannya ini di sini dia itu hanya ingin orang tuanya berhenti untuk membandingkan dirinya, karena dia tuh ketika dibandingin itu merasa kecewa sama orang tuanya dan sering merasa putus asa. Namun si MA ini masih mampu mengendalikan rasa kecewa dan putus asanya tadi, sehingga kata guru BK juga itu tuh tidak berpengaruh dalam pembelajarannya. Dari segi kekuatan yang dimiliki MA ini, dari kepribadian juga MA ini memiliki kepribadian yang baik, yaitu sama kedua orang tuanya tuh nurut, dan dalam di sekolah juga pembelajaran yang diikuti itu dia tertib mengikuti pembelajaran, dia nggak pernah bolos, dia tidak pernah masuk tanpa kekurangan, dia juga mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Terus untuk nilainya juga dalam kategori yang cukup baik, walaupun tidak terlalu mendapatkan nilai yang bagus, tapi dia tuh tiap ada tugas selalu dikerjain, pokoknya good baik di rumah maupun di sekolahnya. Dan dia ini memiliki kepribadian yang mampu mengendalikan emosi itu. Jadi ketika di sekolah, di rumah dia mengalami masalah itu, di sekolah dia
nggak meluapkan emosinya. Jadi kayak dia tetap berperilaku baik, mau di rumah maupun di sekolah juga, walaupun orang tuanya kayak melahirkan dia, tapi dia tuh nggak berontak gitu ke orang tuanya, nggak marah-marah, nggak apa ya bentak-bentak gitu, nggak. Dia tetap ngurus orang tuanya, patuh dan bersikap baik dengan orang tuanya. Lalu kalau untuk keterbatasan yang dimiliki MA ini, dia memiliki keterbatasan untuk terbuka. Jadi dia tuh sulit terbuka, tapi kalau ke guru BK dia bisa karena dia merasa percaya kepada guru BK tersebut. Nah, jadi permasalahannya ini si MA itu sulit untuk terbuka kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika dia tuh tadi dibandingin sama orang tuanya, MA tuh malah kayak pasrah, bukannya kayak speak up gitu kalau dia tuh nggak suka dengan ini, tapi dia justru malah pasrah dengan apa yang diomongin sama orang tuanya. Jadi kayak dia cuma dengerin aja, habis itu ya udah ditinggalin aja gitu sama dia. Jadi dia nggak berani untuk ngomong kalau dia tuh sebenarnya selama dari kelas 6 tadi sampai kelas 8 sekarang, dia tuh masih merasa kecewa gitu kalau orang tuanya bantuin, tapi dia nggak pernah ngomong kepada kedua orang tuanya mengenai rasa kecewanya tadi. Jadi dia tuh lebih ke memendam permasalahan itu. Saya juga mau wawancara kepada wali kelasnya MA ini untuk memastikan apakah pembelajaran di sekolahnya cukup baik. Terus berdasarkan hasil wawancara juga gurunya masih tahu kepada saya bahwa memang pembelajaran di sekolahnya itu sudah cukup baik, dan berdasarkan dari data kehadiran juga dia selalu masuk dan hadir di kelas, dan ketika di kelas juga dia orangnya aktif di kelas. Dan di kelas juga pembelajarannya dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu mengumpulkannya tepat waktu. Terus setelah itu saya kembali lagi kepada MA itu dengan memberikan kuesioner mengenai permasalahan yang dialaminya. Lalu si konselor ini mengisi kuesioner itu melalui Google Form, karena waktu itu kami wawancara itu terkendala waktu yang terbatas. Jadi saya melanjutkan mengisi kuesioner itu mengirim melalui WhatsApp si konselor ini. Jadi saya mengirim link Google Form berisikan kuesioner tadi, terus dikirim ke dia, lalu diisi. Nah, setelah itu didapatkan bahwa memang dari hasil kuesioner itu dia mengalami tingkat perbandingan dalam keluarga itu yang sangat tinggi. Nah, terus dari hasil wawancara itu juga dia mengatakan bahwa dia tuh sudah pernah mendapatkan layanan konseling dari guru BK. Layanan konseling itu adalah konseling individual pada guru BK, dan guru BK menyarankan kepada dia untuk kayak tadi tuh untuk berani berbicara pada orang tuanya bahwa dia itu sebenarnya tidak suka dan kecewa kalau membandingkan. Tetapi pada saat ini si konselingnya masih belum bisa untuk terbuka kepada kedua orang tuanya. Pada aspek positifnya, si konselor ini memiliki kepribadian yang baik, yaitu mampu mengelola emosinya, terus juga pembelajarannya yang cukup baik, dan dia itu orangnya aktif dan mudah berbaur. Namun dalam aspek negatifnya, dia itu memiliki keterbatasan dalam terbuka dengan orang lain, terutama terbuka dengan kedua orang tuanya. Berdasarkan permasalahan yang dialami MA ini, saran intervensi yang saya berikan kepada guru BK itu, yang pertama saya menyarankan kepada guru BK untuk memberikan layanan konseling lagi kepada si MA ini, layanan konseling individual dengan menggunakan pendekatan SFBG, yang artinya teknik ini menekankan pada solusi. Jadi pada teknik SFBG ini guru BK bisa memberikan pertanyaan yang kayak dia itu disuruh membayangkan kalau seandainya permasalahan ini dapat diselesaikan, bagaimana yang dirasakan oleh konselor ini. Tujuan pemberian pendekatan ini supaya si konselor itu tergerak dan terdorong untuk kayak mau untuk memecahkan masalah ini. Kan tadi kan walaupun sudah dikasih layanan konseling, dia masih belum mau terbuka. Nah, tujuan pemberian layanan ini supaya si konselor itu menyadari bahwa kalau misalkan dia berani terbuka, artinya nanti hubungan komunikasi dengan keluarga juga akan mulai. Lalu yang kedua, saran intervensi yang saya berikan kepada guru BK ini adalah dengan melakukan layanan konseling keluarga, yaitu family therapy. Jadi saya menyarankan untuk mendatangkan ayah dan ibunya dari si MA ini untuk melakukan konseling keluarga. Dan disitu tujuannya agar mereka tuh saling terbuka satu sama lain. Karena kan tadi si MA juga sudah untuk terbuka, dan disitu konselornya atau guru BK bisa mendorong si MA agar berani terbuka di hadapan kedua orang tuanya. Karena dengan terbuka juga siapa tahu orang tuanya bisa memahami perasaan yang dialami oleh MA tersebut. Baiklah, dari hasil analisis yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman semua, apakah teman-teman ingin menanggapi atau bertanya mengenai permasalahan yang dialami oleh MA? Oke, baik, kepada Alda. Oke, perkenalkan nama saya Alda Kanita. Di sini saya ingin bertanya, kan si siswa tadi itu sering dibandingkan. Itu yang membandingkan itu hanya salah satu orang tua saja, atau bagaimana yang sering membandingkan dia dengan orang lain? Oke, baik. Jadi waktu saya wawancara kepada MA ini, dia itu mengatakan bahwa kedua orang tuanya itu memang saling membandingkan, kayak ibunya juga saling membandingkan, bapaknya juga, jadi sama-sama saling membandingkan.
Jadi selanjutnya pada bertanya tadi kan seorang menyebutkan juga kan kalau misalnya si siswa ini itu 3 bersaudara ya. Nah berarti kan ada saudaranya, kenapa saudaranya itu membicarakan membicarakan kepada orang tuanya itu jangan membandingkan si siswa ini. Kalau berdasarkan hasil wawancara sih, jadi kan si Emma ini anak 3 ya. Nah kedua kakaknya ini memang sudah menikah gitu, jadi nggak tinggal sama kedua orang tuanya, udah misah rumah. Jadi untuk permasalahan itu mereka tuh nggak tahu gitu, jadi cuma si MA doang yang mengalami itu. Jadi MA di rumah tuh sama ibu dan bapaknya doang, jadi bertiga doang. Nah saudara-saudaranya itu tidak mengetahui permasalahan. Berarti si siswanya ini tidak pernah cerita ke kakaknya? Enggak pernah cerita, soalnya tadi kan orang memang pribadinya tertutup, ke orang tuanya itu tidak berani ngomong, apalagi ke saudaranya. Mas Sandra, karena tadi sudah mungkin ada beberapa dari teman-teman menanya yang kita sampaikan. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan hasil sementara dan juga pemeriksaan bahwa dari hasil analisis ini siswa tersebut mengalami permasalahan tidak berani membicarakan permasalahan apa yang dialami karena dia memiliki kepribadian yang tertutup, kemudian dari keluarganya sendiri sering dibandingkan dengan orang-orang sekitar yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari dirinya, baik akademik ataupun non akademik, serta dia juga tidak berani berbicara kepada orang sekitar. Dia hanya berani berbicara kepada orang tertentu yang memiliki rasa kepercayaan diri, yang memiliki rasa percaya untuk dirinya itu berbicara kepada membicarakan permasalahan apa yang dialaminya. Baik, maksudnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pandangan dan menanggapi permasalahan ini. Itu saja bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Hisnita. Di sini saya melakukan wawancara dan observasi di SMP Negeri 1 Jombang. Di sini saya mengambil siswa dengan inisial ADK. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengenai ADK ini. Jadi ADK ini berusia 14 tahun dan dia duduk di bangku SMP 92. Lalu dia juga mempunyai prestasi yang tinggi, juga sering mengikuti lomba, dan juga dia mendapatkan dukungan penuh kalau tentang pendidikan oleh orang tuanya. Akan tetapi kurang memfasilitasi. Lalu ABK juga merupakan mantan ketua OSIS di semester lalu. Nah, ABK ini menceritakan bahwa dia mengalami berbagai masalah baik itu dari sumber lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan. Kalau dari aspek belajar itu ABK ini dari kelas 1 SD sudah mendapatkan juara 1, sehingga dia mempunyai ambisi yang kuat untuk mendapatkan juara 1 terus, yang mengakibatkan dia membawa beban yang begitu besar untuk mendapatkan ambisi dia tadi, yaitu mendapatkan juara 1. Nah, lalu pada kelas 8 dia turun menjadi peringkat 2 karena dia ketua OSIS dan juga sering mengikuti lomba. Jadi dia merasa down, dia juga terbebani oleh ekspektasi orang di sekolah itu, baik itu dari guru, dari teman-teman yang ada di sekolah itu. Teman-temannya itu berekspektasi tinggi karena dari ekspektasi orang yang tinggi itu membuat si ABK ini terbebani. Lalu dia mencoba konsultasi kepada konseling. Dia datang sendiri ke guru BK untuk melakukan konseling. Nah, si ABK ini datang sendiri untuk melakukan konseling di guru BK. Lalu dia menceritakan tentang pertemanannya. Dia merasa kalau teman-teman yang ada di lingkungannya itu
memanfaatkan dia dengan cara teman-temannya itu kalau hari-hari biasanya teman-temannya itu menjauhi dia, tidak ada yang mendekati dia. Giliran hari ulangan atau hari-hari yang ada tugas, teman-temannya ini jadi mendekat ke dia untuk melihat tugas yang dia kerjakan itu. Nah, bahkan sahabatnya sendiri, sahabatnya yang sudah kenal, sudah sering main ke rumah, terus sudah kenal dengan keluarga. Nah, dia juga kan punya sahabat tuh. Nah, sahabatnya ini juga sama dengan teman-temannya yang lain yang cuma hanya memanfaatkan si ADK ini saja. Akan tetapi waktu dia kelas 9 ternyata terungkap tuh tentang sahabatnya ini cuma memanfaatkan dia saja. Alhasil si ADK ini kan kecewa, terus kayak merasa tersakitin lah ya, karena itu kan teman dekat dia. Dia tuh tidak nyangka gitu kalau misalnya teman dekatnya itu juga sama seperti teman-temannya yang lain. Nah, pada sisi kekuatannya ini si ADK mempunyai prestasi yang baik, terus juga dia merupakan mantan ketua OSIS, jadi dia kan dikenal tuh oleh guru-guru di sana. Dia juga orangnya ekstrovert, terus dia tuh ramah ke semua orang, jadi mudah bergaul juga gitu. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh ABK ini. Yang pertama, dia susah untuk memecahkan masalah yang dia hadapi ini, makanya dia melakukan konseling kan. Terus yang kedua itu dia juga sulit untuk mengontrol emosionalnya. Terus yang keempat itu karena lingkungan pertemanannya yang tidak baik tadi, jadi dia tidak mempunyai teman di sekolahnya itu. Terus juga keterbatasannya itu dari ekspektasi orang yang tinggi tentang dia tadi. Terus saya memberikan kuesioner atau angket mengenai kecerdasan emosionalnya dengan konsep dirinya. Saya membagikan kuesioner ini melalui WA dengan mengirimkan link Google Form untuk dia isi. Nah, dari hasil kuesionernya ini ternyata kecerdasan emosi yang dia alami ini ternyata baik, tidak terlalu buruk. Untuk prognosis yang positif, dia mempunyai prestasi yang baik, terus juga dia sering mengikuti lomba, terus juga dia merupakan mantan ketua OSIS. Sedangkan untuk prognosis yang tidak baik, dia itu merasa bahwa dirinya itu sulit untuk mengontrol emosionalnya, terus juga tentang pertemanannya yang ada di sekolah itu. Lalu ada syarat intervensi untuk guru BK-nya. Guru BK-nya bisa memberikan konseling individual lagi kepada ABK ini dengan memecahkan memecahkan masalahnya ini dengan mengembangkan kemampuan menghadapi masalahnya ini, terus juga bisa dengan memanajemen emosionalnya, terus juga tentang keterampilan sosialnya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, kan dia tadi itu si siswi ini kan datang sendiri untuk ruangan BK. Nah, dari guru BK itu sendiri, apakah sudah memberikan saran atau masukan ke atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Izin jawab, kalau dari hasil wawancara yang telah saya lakukan itu, siswa ini hanya menyebutkan guru BK-nya itu memberikan nasihat, solusi untuk masalah yang dia hadapi, itu saja. Jadi hanya itu saja, tapi belum terlalu mendalam begitu pemberian. Terima kasih. Ya, izin perkenalkan, ini nama saya Sandra Studia. Di sini saya mau bertanya, tadi kan dia dijawabin, bukan dijawabin ya, dimanfaatin sama teman-temannya karena dia terpintar. Tapi dari si konselingnya ini ada keinginan nggak untuk berteman dengan orang-orang itu? Kalau untuk ada keinginan pasti ada ya keinginan, karena
itu jawabannya. Izin menjawab, pasti ada keinginan dari konseling ini untuk untuk berteman ke teman-teman yang lain kan. Akan tetapi pada saat saya wawancara itu konseling ini pernah berbicara kepada saya kalau dia tuh berkata kalau mau berteman ayo, kalau nggak mau berteman ya sudah. Jadi kayak ya kayak cuek aja gitu, tapi ada keinginan untuk berteman. Iya, oke. Saya izin bertanya dari permasalahan tadi kan bahwa permasalahan teman itu berpengaruh pada hasil belajarnya dan juga kegiatan lain. Apakah dari orang tua sendiri sudah mengetahui bahwa penyebab dari faktor anaknya mengalami hasil belajar menurun itu dari faktor pertemanan dia di lingkungan sekolah? Izin menjawab, kalau orang tuanya tidak tahu mengenai masalah dia di sekolah dan tentang pertemanan itu. Pokoknya orang tuanya itu cuma mendukung dia dalam hal pendidikannya saja, tanpa orang tua itu pokoknya nggak tahu tentang apa yang terjadi di antara pertemanannya. Pokoknya antara sosial itu orang tuanya nggak tahu. Berarti orang tuanya termasuk dalam sikap yang cuek untuk pemberitahuan sosial dan interaksi keluarga dan Iya, itu sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dekatnya orang tua cuek, tapi itu kalau di rumah tuh pernah nggak dicekin nilai-nilai atau rapotnya si konselor ini? Kalau dicekin itu pernah, karena kan orang tuanya itu sangat mendukung tentang hal pendidikan ya. Jadi pasti dicekin dan juga ditanya juga pas dia mendapatkan peringkat 2 kenapa bisa turun. Dia itu menjawab bukan tentang pertemanan, mengenai tentang ekspektasi orang yang tinggi sehingga dia terbebani, terus juga karena sibuk mengikuti perlombaan, kegiatan OSIS dan lain-lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup saja. Mungkin itu saja penjelasan hasil analisis dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.